Yang ini kayaknya sangat pas Presiden Prabowo tugaskan Gibran di Papua, bahkan kabarnya akan bikin kantor di sana. Silakan bagi-bagi skincare dan pencitraan di sana aja, cari simpatisan dari KKB. Karena selain masalah pembangunan, dia juga ditugasi masalah keamanan. Selamat berkenalan dengan Egyanus Kogoya dan kawan-kawan. Selamat jalan Mas Wapres, semoga sukses. Perspektif negatifnya ya Gibran mau ditenggelamkan agar bapaknya tidak lagi cawe-cawe. Dan concern pemerintah dalam menangani Papua ini dalam beberapa hari terakhir ini sedang mendiskusikan untuk memberikan satu penugasan khusus dari Presiden kepada Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua. Ya itu ya saya kira ini pertama kali Presiden akan memberikan penugasan kepada Wakil Presiden untuk penanganan masalah Papua ini. Karena memang sampai hari ini belum ada penugasan khusus dari Presiden, dan biasanya itu dengan Kepres ya. Kalau Pak Kiai Ma'ruf dahulu diberi tugas untuk pengembangan ekonomi syariah oleh Pak Jokowi, dan sekarang ini akan diberikan penugasan, bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini. Dan saya pikir ini concern yang itu Gibran Raka Buming Raka mendapatkan penugasan baru dari Prabowo Subianto, yaitu untuk menyelesaikan kasus atau masalah di Papua. Jadi berkantorlah di Papua. Seorang pengamat politik mengatakan bahwa sesungguhnya Jokowi dan Prabowo sedang melakukan permainan catur. Tapi skor 2-0 untuk Prabowo karena dia yang pegang kuasa. Tentu tidak hanya spesifik pembangunan fisik, tapi juga termasuklah penanganan masalah-masalah HAM dan bagaimana aparat keamanan kita menangani masalah Papua. Dan saya kira parameter HAM itu sudah harus kita lakukan dan kita tegakkan. Yang lain, meskipun sekarang kementerian tapi itu tidak akan tabrakan dengan Komnas. Komnas sudah punya tugas sendiri. Kementerian HAM itu sendiri, dia tidak punya kewenangan investigasi seperti Komnas melakukan pengumpulan fakta dan lain-lain, itu diserahkan sepenuhnya kepada Komnas. Tapi ini internal pemerintah dalam rangka pemajuan dan perlindungan HAM sebenarnya. Karena kementerian ini baru saja dibentuk, jadi masalah anggaran ini juga masih masalah karena memang sangat terbatas anggaran kementerian koordinator, termasuk kementerian HAM ini sangat terbatas anggarannya karena memang anggarannya masih menggunakan anggaran dari pemerintahan yang lalu. Dan Juli ini akan ada rapat dengan DPR untuk merevisi APBN kita, ada APBNP yang memungkinkan ini bisa bekerja lebih optimal. Gibran dipersiapkan untuk menerima penugasan khusus langsung dari Presiden Prabowo Subianto mengatasi peliknya permasalahan di tanah Papua. Bahkan nanti Gibran akan dibuatkan kantor di Papua, dengan demikian ia akan jauh dari pusat kekuasaan pemerintahan di Jakarta. Secara resmi, fokus kerja Gibran nantinya tak hanya pada percepatan pembangunan, tetapi justru meredam konflik yang tak kunjung usai. Antara lain ya, kami akan selesaikan kasus pembangunan rumah gedung itu dan akan diresmikan segera. Dan Pak Presiden juga komit kemarin akan memenuhi semua. Termasuk juga akan ada bantuan Presiden kepada anak-anak korban bom, dan sebuah kementerian kami sudah juga koordinasikan tugas-tugasnya membangun rumah, beasiswa itu sudah dilakukan. Artinya kompensasi terhadap korban bom masa lalu itu sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Dan Yusril tidak tahu juga, saya tidak tahu ya apa perasaan Yusril yang merasa pandai, senior, tapi atasannya adalah Gibran Raka Buming Raka. Anda boleh mengaku pintar, profesor, doktor, tapi tetap saja Anda di bawah kekuasaan Gibran. Nanti kalau Yusril bilang,
Siapa bilang saya nggak pernah dengerin dia? Itu lain lagi ya. Pak Ikrar menyatakan, Pak Ikrar ini dulu adalah Jokower ya. Oh ya, Dia adalah pendukung berat, dia pernah ya menjadi duta besar di angkat juga. Kalau ini profesor saya sih memang. Tapi sekarang dia berbicara apa adanya dan sangat keras sekali. Saya kalau mengikuti bisa tertawa apa yang dia nyatakan. Dan dia buka-buka apa yang sudah pernah terjadi, yang dia ikuti, yang dia ketahui. Dia menyatakan bahwa dulu pernah sebetulnya disuruh untuk mengajari dia begitu. Seorang teman juga disuruh mengajari Gibran ini untuk cara berpidato begitu. Tapi setelah dilakukan setelah 2 bulan, ya nggak bisa, fail, gitu, gagal. Tapi itu masih banyak hal-hal yang memang perlu diselesaikan. Mudah-mudahan masa transisi ini segera berakhir, jadi betul-betul kementerian ini bekerja optimal menangani tugas-tugas yang diberikan pada mereka. Awalnya Jokowi sudah mempersiapkan IKN sebagai ibu kota. Prabowo disuruhlah ngantor ke sana. Sementara Gibran sang putra mahkota memimpin aglomerasi ex officio sebagai wakil presiden. Jabodetabek tambah Bogor, Cianjur. Jadi daerah aglomerasi. Jakarta Raya, Jakarta dan sekitarnya. Yang secara ekonomi justru lebih potensial dibandingkan IKN. Demikian juga pengaruh politik dan lain-lainnya. Tapi rupanya Prabowo enggan pindah ke ibu kota ke IKN. Bahkan saya pernah mendapatkan informasi dari orang yang pernah menyampaikan langsung ke Prabowo, sampai 5 tahun pun katanya nggak akan pindah. Dan kelihatannya begitu. Kabinet tidak lagi ngomong tentang perpindahan ibu kota. Basuki Hadimulyo disuruh ngerjain IKN sana, tapi tidak mendapatkan perhatian juga. Jadi sobat era sekalian, 1-0. Nah, rupanya Gibran ingin bermain cantik menggunakan metode tebar pesona seperti bapaknya. Maka setiap datang nyumbang sesuatu. Setiap datang nyumbang sesuatu. Buka kotak pengaduan dan lain sebagainya. Tim kepresidenannya itu mati-matian memoles agar sang wakil presiden tampak lebih layak sebagai orang nomor 2. Gelagat seperti ini kelihatannya dibaca juga oleh Prabowo Subianto. Maka disuruhlah Gibran berkantor di Papua biar jauh dari hiruk pikuk Jakarta dan pencitraan. Maka skor 2-0 untuk Prabowo Subianto. Kenapa? Sederhana, karena Prabowo yang mengendalikan bidak putih. Ya, kan dia udah jadi wakil presiden gitu. Iya, betul. Bisa melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat. Tapi kan kita tahu hal bermanfaat apa yang bisa dia lakukan, Mas Hersul. Memang sulit untuk memasukkan dia ke dalam kegiatan yang pas, begitu ya, di mana dia kemudian bisa menarasikannya sesudah melakukan kegiatan itu, membuat narasi secara spontan dan menjawab pertanyaan itu juga pada saat itu on the spot, begitu secara spontan, sulit. Karena Apa nggak penting? Yang lebih penting Gibran jauh dari Prabowo biar Jokowi ikut sekalian ke Papua. Ya mungkin juga ya. Sekalian di udara yang lebih baik ya. Kemudian pengikut-pengikutnya juga ya menurut saya juga baiknya ikut juga ya. Lebih bagus Gibran berkantor di Papua daripada bagi-bagi skincare. Penugasan Presiden Prabowo untuk Wakil Presiden Gibran berkantor di Papua merupakan keputusan yang baik. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus mengatakan putra sulung Presiden ke-7 RI Jokowi itu lebih baik menjalankan tugas kepala negara untuk berkantor di Papua ketimbang hanya bagi-bagi skincare kepada masyarakat. Pasalnya dalam beberapa kesempatan Gibran kerap membagi-bagikan skincare kepada warga padahal masih banyak tugas negara yang lebih urgen. Legislator PDIP ini berharap Gibran bisa lama tinggal atau berkantor di Papua, mengingat banyak persoalan yang harus diurusi di bumi cendrawasih itu. Ditanya lebih jauh mengenai adanya anggapan bahwa penugasan berkantor di Papua adalah upaya Presiden Prabowo membuang Gibran, Dedi enggan beranggapan negatif.